Di suatu saat, Daniel sedang work from home. Dia mendapatkan undangan email dari kantornya. Di undangan tersebut, tertera menggunakan pakaian batik anjuk ladang. Daniel setelah membaca itu kebingungan, lantaran dia merupakan pendatang dari luar Nganjuk. Aduh, gimana ya? Apa gue cari motif batik ini di Google? Kabupaten Nganjuk merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Timur yang diapit oleh Kabupaten Kediri, Jombang, Madiun, dan Bojonegoro. Kabupaten Nganjuk memiliki banyak warisan budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan. Salah satunya adalah batik anjuk ladang. Batik anjuk ladang sendiri memiliki motif yang khas seperti stupa atau motif monumen anjuk ladang atau Jaya Stamba. Sejarah batik Nganjuk bermula dari inovasi para seniman batik anjuk ladang. Mereka mulai membuat kreasi batik Nganjuk setelah belajar di Pekalongan, Jawa Tengah. Di Nganjuk sendiri, baru ada satu motif batik anjuk ladang dengan motif utama dari bentuk stilasi dari prasasti anjuk ladang yang merupakan tanda kemerdekaan kota Nganjuk. Untuk motif tambahannya menggunakan bentuk stilasi dari Garuda dan stilasi prasasti anjuk ladang dalam ukuran kecil dan bentuknya berbeda dengan motif utama. Hal lain yang menonjol dari motif batik anjuk ladang yaitu memiliki latar yang berkesan 3D atau 3 dimensi. Prasasti anjuk ladang yang ada di batik itu sendiri mengisahkan tentang masa pemerintahan Empun Sendok, Raja Mataram Hindu yang bergelar Sri Maharaja Sri Snaya Wikrama Dharma Tunggadewa, memerintahkan Rakai Hinu Sahasra, Raki Baliswara, serta Rakai Kanurahan pada tahun 937 untuk membangun sebuah bangunan suci bernama Sri Jayamerta. Bangunan itu sebagai pertanda penetapan kawasan anjuk ladang yang kemudian nama ini menjadi Nganjuk. Yuk kita kenali beberapa pengembangan batik anjuk ladang. Yang pertama, batik anjuk ladang Wilis Kinasih. Kata anjuk ladang karena bentuknya merupakan stilasi dari prasasti anjuk ladang. Kemudian, kata Wilis dipakai karena motif tambahan menggunakan stilasi dari bentuk Gunung Wilis. Sedangkan, untuk kata Kinasih berarti yang terkasih. Kata tersebut bermakna tentang keharmonisan kota Nganjuk yang penuh kasih antar masyarakatnya. Untuk motif yang digunakan, bentuk segitiga dengan stilasi motif bawang merah di dalamnya. Motif tambahan yang lain yaitu stilasi dari prasasti anjuk ladang yang lebih sederhana daripada bentuk motif utama yang juga sama-sama menggunakan bentuk prasasti anjuk ladang. Kedua, batik anjuk ladang Margo Tresno. Untuk kata anjuk ladang pada nama desain batik ini diambil dari nama motif utama yaitu prasasti anjuk ladang. Kemudian, kata Margo Tresno diambil dari nama goa Margo Tresno yang bentuknya telah distilasi. Untuk motif tambahan, digunakan stilasi dari bentuk stalagmit dan stalaktit yang ada di goa Margo Tresno. Selain itu juga, digunakan motif tambahan stilasi dari bentuk bawang merah. Dalam desain, ada dua stilasi bentuk bawang merah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ketiga, ada batik semilir anjuk ladang. Nama semilir anjuk ladang diambil dari kata semilir yang identik dengan gerakan angin. Sedangkan kata anjuk ladang merupakan nama prasasti yang digunakan untuk motif utama. Konsep yang digunakan tetap tidak menghilangkan karakteristik dari batik motif anjuk ladang yang asli, yaitu motif utamanya yang berbentuk prasasti anjuk ladang. Bagian bawah motif diberi bentuk stilasi dari wujud angin. Untuk motif tambahan dan motif pinggiran juga digunakan stilasi dari wujud angin.
terdapat banyak penggunaan macam isen-isen untuk mengisi bidang latar yang kosong yang telah diberi garis-garis batas. Yang keempat ada batik anjuk ladang guyup rukun. Nama desain ini diambil dari kata anjuk ladang yang merupakan nama prasasti yang dijadikan motif utama. Kemudian, kata guyup rukun melambangkan kerukunan dari seluruh lapisan masyarakat di Kota Nganjuk yang digambarkan dengan banyak warna pada motif utama dan peletakannya yang tumpang tindih tapi tetap harmonis. Konsep yang digunakan tetap tidak menghilangkan karakteristik dari batik motif anjuk ladang yang asli, yaitu motif utamanya yang berbentuk prasasti anjuk ladang. Bagian bawah motif diberi beberapa bentuk lingkaran dan bentuk lonjong. Kemudian, motif utama divariasi ukurannya menjadi besar dan kecil, lalu disusun bertumpukan dan berlawa. Itu tadi merupakan sedikit mengenai batik anjuk ladang. Mari kita melestarikan batik anjuk ladang supaya Kabupaten Nganjuk memiliki banyak motif batik lainnya.